sampai dilantik selesai soal. Nah, meskipun saya kira inilah yang saya kira salah satu dari saya itu salah satu statement dari Presiden SBY beberapa tahun yang lalu yang mengatakan bahwa ini adalah super body. Karena lembaga ini memang tidak dikontrol. Dengan konotasi negatif atau positif yang itu, Pak? Saya kira saya melihatnya sebagai konotasi negatif. Nah, saya kira ini yang salah satu yang harus kita coba letakkan dalam sistem negara kita ini biar ini. Untung atau tidak bagus? Saya kira ini kan justru untuk memajukan kita. Kalau misalnya katakan begini, coba lihat secara baik bagaimana di dalam mereka menjalankan kewajiban mereka. Ini kan hampir tanpa kontrol dari lembaga. Misalnya salah satu contoh mengenai di dalam menjalankan kewenangan. Di dalam menjalankan kewenangan itu salah satu datanya mereka bisa memanfaatkan perkara dari lembaga-lembaga umum yang lain. Ada tetapi dan dalam prakteknya ini saya tidak tahu apakah sudah ada yang terjadi. Ya, nah hal seperti ini yang kita mesti atur secara baik. Mestinya bukan hanya ini, tetapi mereka juga harus mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang tidak bisa mereka. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Salah satu contoh yang paling kuat saya kira misalnya, karena sampai sekarang KPK itu tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pendidikan. Perkaranya Pak Bambang Soekarno. Beliau itu sudah jadi tersangka sejak beberapa waktu yang lalu. Masih dan beliau itu sudah secara formalnya tidak memiliki yang itu dari tersangka dia berasal. Nah, karena tidak ada aturan mengenai seperti ini, akibatnya beliau bisa jadi tersangka sebelum sampai mati. Bukan menjadi tersangka. Nah, ini kan kemudian masalah hal seperti ini kan mesti diatur supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Artinya orang memiliki bahwa kalau ada upaya merevisi bukan berarti memperbaiki, bukan berarti harus iya betul, mestinya begitu. Ya. Jadi, tapi kalau Bapak tidak ngomong, orang percaya. Misalnya ngomong dari sebelah yang lain itu orang tidak percaya gitu. Sudah itu. Ya, ini saya kira kita mesti melihat ini secara jernih. Ya. Artinya kan bahwa ini adalah perbaikan ini bukan untuk mengurangi kewenangan. Ya, oke. Kita masih belum banyak waktu. Berakhir kita lanjutkan dulu dan saya kira masih ada sumber lain yang harus diputuskan dan kita lagi mencuri. Kita istirahat untuk iklan. Kita kembali di studio suara. Ya, jadi kita setelah iklan sebentar sudah bergabung Mas Didi Wirawati Syamsuddin, dan Partai Demokrat. Gak bisa ya? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Setelah bersampaian dan sampai juga ya. Saya tadinya mau ke Berkini dan Berkini, tapi karena apa sih keinginan para politisi teman-teman Mas Didi di parlemen itu untuk merubah atau apa istilahnya menjadi mengatakan itu. Ditanya kawan-kawan saya di parlemen. Ya. Saya tidak tahu untuk apa. Jadi dari pertanyaan justru karena saya bagian dari sejarah juga ya. Tahun 2 kali setelah saya di parlemen ada upaya-upaya untuk merevisi. Ya. Pertama-tama saya ingin mengatakan revisi itu bukanlah hal yang tabu, bukan hal yang dilarang oleh undang-undang revisi. Undang-undang apapun boleh direvisi. Apalagi kalau undang-undang itu memang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi persoalannya tentu substansinya, ya, kontennya, bukan persoalan boleh atau tidaknya. Nah, mengenai undang-undang KPK ini, apakah benar perubahan ini akan membuat KPK ke depan menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat? Pertama-tama kita harus pastikan dulu di negeri ini korupsi itu hal yang biasa-biasa saja, hal yang parah atau persoalan kecil. Bagi saya korupsi sampai hari ini adalah masalah besar. Masalah besar yang tentu perlu ada negara harus kuat di sini ya. Negara dalam hal ini oleh KPK harus kuat mengatasi korupsi. Sekarang kalau kita lihat pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang ini, mari kita bertanya semuanya di sini, para pakar tadi di sini, apakah benar pasal-pasal ini memperkuat? Lalu sejauh mana kalau kita lihat salah satu pasal yang jadi masalah adalah mengenai adanya Dewan Pengawas. Ini muncul mengenai Dewan Pengawas yang kami lihat ini kok peranannya sungguh extraordinary. Oke, ada dua soal. Ya, ada dua soal. Pertama, Dewan Pengawas. Kedua, dia punya kewenangan. Kan kalau di tempat lain kan Dewan Pengawas ada. Satu, di negara ini sebuah lembaga ada Dewan Pengawas. Kedua, di lembaga-lembaga ad hoc seperti di negara lain juga ada proses komite. Tapi kan yang ditakutkan oleh Partai Demokrat, maka Dewan Pengawasnya atau senjata yang akan dikasih kepada Dewan Pengawas, sama seperti diskusi sekarang soal Dewan Pertimbangan Golkar yang bakal dibikin lebih kuat misalnya. Kalau kami melihat ya, misalnya sebagai contoh izin penyadapan, ya, yang lalu pada zaman saya itu adalah dicoba melalui pengadilan, ya. Tapi pada saat itu tidak jalan ya, karena ada kekhawatiran bagaimana kalau hakim-hakim yang bermasalah. Bagaimana ya, hakim sebenarnya cukup banyak hakim yang bermasalah dan menjadi sasaran KPK. Pada saat ini saya lebih khawatir lagi, dan banyak pihak saya pikir lebih khawatir ini langsung Dewan Pengawas ditunjuk ya melalui pansel oleh Presiden, lalu dengan kewenangan antara izin pengawas, izin penyadapan ini harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Ini bagaimana? Nah kan sangat wajar Dewan Pengawasnya bekas-bekas komisioner ya. Kalau memang dijamin independen ya, tapi kalau lihat dari yang ada ini, bagaimana kita bisa menjamin independen? Ya, pansel ditunjuk oleh Presiden, lalu membentuk Dewan Pengawas dengan kewenangan yang ada. Apakah ini ke depan, apakah ada jaminan bagi kita independensi KPK di sini? Bagaimana kalau kepentingan istana, kepentingan Jadi Partai Demokrat tidak percaya kepentingan istana, kepentingan penguasa bergabung di sini? Apa jaminannya? Apa jaminannya tidak percaya bahwa Presiden Joko Widodo akan menempatkan orang sebagai pengawas itu orang yang bebas dari kepentingan istana. Saya bukan masalah percaya tidak percaya, tapi potensi ya, di mana kekuasaan over, ya apalagi negara banyak campur tangan, itu cenderung kekuasaan over itu bisa korup ya. Korupnya itu kan bukan masalah uang saja, tapi korup kekuasaan bisa terjadi. Kita tidak negatif tinggi lah. Kita yakin Presiden Jokowi ingin yang terbaik, tapi saya tidak tahu apakah Presiden sudah dengan timnya sudah mempelajari, membaca dengan seksama, ya. Karena ini konon inisiatif dari beberapa partai DPR. Kita nggak tahu apakah Presiden sudah melihat, tapi kalau Presiden melihat ini dengan cermat, mempelajari dengan timnya dan kepentingan penegakan hukum dan korupsi yang lebih baik ke depan, tentu akan sangat hati-hati. Tapi sikap kami jelas ini potensi ya, potensi bukan kami tidak percaya. Jadi Partai Demokrat bisa menjadi penyalahgunaan dan Partai Demokrat memilih untuk menarik dan tidak mengikuti revisi atau revisi ketimbang untuk bertempur dalam memperbaiki pasal-pasal yang mungkin lemah atau kuat, yang terlalu kuat mungkin sedikit lebih normal. Kami melihatnya lebih banyak pasal-pasal yang akan melemahkan KPK. Bukan kami sekali lagi tidak setuju ya. Ya dulu stop baik masih tidak akan setuju, tapi kami melihat banyak potensi yang akan
jadi permasalahan hukum ke depan dan yang pasti akan membuat KPK menjadi lemah. Oke, Dimitri, apakah seperti itu yang ada dalam pikiran para penggiat hukum judisial? Kira-kira ini kalau niatnya dari DPR ini kan ini jadinya dari partai, ini pasti mau mengikat tangan KPK. Ya, saya kira yang harus diperhatikan adalah kata kuncinya adalah sebenarnya politik legislasi. Sebenarnya politik legislasi dari revisi undang-undang KPK ini apa? Nah, kalau saya kembali sebentar tadi ke pernyataan dari Ismail soal kontrol KPK misalnya. Kontrol KPK, saya kira satu hal yang bisa membedakan dengan BI atau lembaga lainnya adalah karena KPK ada di wilayah penegakan hukum, sehingga idealnya kontrol itu sebenarnya dilakukan wewenang KPK itu dilakukan melalui pengadilan. Misalnya idealnya dalam konteks penyadapan itu wewenang izin dari pengadilan, kemudian idealnya ya, kemudian ada pra peradilan dan sebagainya. Jadi sebelum lanjut, orang menyadapkan izinnya atau inisiatifnya dari komisioner atau di bawah? Dari komisioner saja. Jadi sekarang itu karena kondisi yang bukan komisioner cuma penyelidik, bukan penyelidik juga kalau pelanggaran. Saat ini penyadapan itu hanya di otorisasinya dilakukan oleh komisioner. Jadi tidak ada kontrolnya dari luar, walaupun ada audit terhadap penyadapan. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah kalau memang ada, saya sendiri memang juga tidak mendewa-dewakan KPK. Saya kira kalau memang ada kesalahan, kalau memang ada kesalahan ya mari kita ubah, dan memang ada. Saya kira ada beberapa bukan kesalahan, tapi ada beberapa loopholes, gitu ya, ada beberapa hal yang perlu ditambah gitu dari kerja-kerja KPK. Pertanyaannya adalah apakah semua kelemahan itu harus selalu diatasi dengan membuat undang-undang? Saya sendiri sebagai orang hukum tidak atau merevisi undang-undang. Banyak hal yang kalau ada isu yang memang mau kita atasi, bisa juga ada pembenahan institusional KPK, mungkin beberapa internal atau yang lainnya. Tapi yang kedua yang juga jarang dipergunakan adalah mengaktifasi hal-hal yang sebenarnya sudah ada di hukum acara pidana kita. Misalnya tadi Bang Mahfud mengemukakan soal karena tidak bisa mengeluarkan SP3, ada tersangka yang sudah lama sekali jadi tersangka, kemudian sekarang sudah tidak mampu menghadapi persidangan, itu bagaimana? Bisa misalnya menggunakan dakwaan bebas. Jadi misalnya penuntut mendakwa tapi dia bilangnya minta agar tersangka dibebaskan misalnya. Tapi intinya ingin saya katakan adalah tidak perlu semua persoalan itu diselesaikan dengan undang-undang. Ada hal-hal lain, ada cara-cara lain yang menyelesaikan itu. Nah, Bang Ican, dengan itu saya ingin mengatakan juga kalau pertanyaan tadi soal politik bahwa tidak perlu ada revisi. Betul, saya kira untuk saat ini bahwa nanti mungkin perlu ada revisi, ayo kita kaji dulu sama-sama sebenarnya kelemahannya dari mana. Nah, itu yang saya kira itu tadi kita harus kaji dulu. Misalnya memang ada sebagai contoh ya, yang ramai kan barangkali untuk pendengar juga ya sebagai informasi, kan ada 4 poin nih sekarang yang hangat gitu ya. Yang pertama dewan pengawas, kedua izin penyadapan dan penyitaan yang harus dilakukan oleh dewan pengawas, kemudian katanya memberikan wewenang kepada KPK untuk mengeluarkan SP3, tapi kami tidak melihat itu sebagai penguatan tapi pelemahan. Kemudian penyidik dan penyelidik itu yang independen itu sudah diberikan, tapi itu sempat hangat juga. Nah, tapi yang ingin saya katakan misalnya, katakanlah kalau mau kita bandingkan dengan ICAC ya di Hongkong, KPK di Hongkong kan yang menjadi acuan kita dari waktu awal KPK dibuat. Jadi kalau dulu disuruh oleh Nabi belajar ke Cina, kita suruh Hongkong dulu lah. Ya, kan Cina juga. Iya. Ya, jadi misalnya ICAC itu apakah betul ada oversight komisi? Ada, cuma dia tidak memberikan izin untuk penyadapan dan penyitaan, tapi biasanya ada komisionernya presentasi ke oversight komitinya KPK Hongkong apabila ingin melakukan juga kalau ada rancangan yang disiapkan oleh teman-teman yang pasti di Parlemen sana, izin untuk melakukan izin kepada dewan pengawas. Jadi dewan pengawas yang pengawas itu kan ya, tanpa harus bekerja kan
Kalau diminta izin hampir tiap hari, kan artinya dalam waktu itu suka mengawasi tiap hari. Ya, jadi menjadi pagi tiap hari. nah inilah yang ingin saya garis bawahi. Jadi karena politik legislasinya itu tidak jelas, tujuan ini apa tujuan perubahan undang-undang KPK yang sekarang ya. Nah, karena kelihatannya diwarnai oleh ketidaksukaan pada KPK, jadi banyak sistem yang tabrak-tabrak. Sebenarnya yang menolak ini dulu juga karena tidak serahkan pada parlemen, karena kayak belum semua yang keluar dari sana. Oh, ya jadi sebenarnya gini, sekali lagi kita kan tidak alergi ya. Kalau KPK ada kesalahan, silakan diubah, nanti mungkin kewenangan perlu kita ubah. Tapi kalau sekarang ini politik legislasinya tidak jelas dan hanya dibawakan ketidaksukaan, akhirnya ini integrated criminal justice system kita rusak gitu, karena pokoknya kita batas-batasin KPK nih, kita rombak-rombak di KPK. Akhirnya itu sistem ditabrak-tabrak. Kita di Dewan Pengawas dalam banyak sistem peradilan pidana negara-negara lain nggak ada tuh penyitaan kok dikasihnya oleh lembaga yang non judicial seperti itu misalnya. Nah yang ini yang kami dorong jangan sampai terjadi. Tapi Dewan Pengawas jangan sekuat Dewan Pembinaan Partai Demokrat. Seharusnya idealnya atau Dewan Juro. Idealnya hakim memang. Nah, tapi bagaimanapun jadi yang ingin kami dorong, kenapa tidak benahi dulu kan undang-undang KUHP juga harus direvisi dan harusnya segera ya. Kemudian undang-undang KUHP itu sudah mulai dibahas. Kemudian nanti berbagai undang-undang lainnya lah yang sangat terkait dengan itu criminal justice system kita. Jadi nanti nggak rusak gitu. Kenapa ini didorong dengan tiba-tiba ya, kita ingat kan tahun lalu tiba-tiba masuknya ke bulan Juni 2015. Jadi itu tadi politik legislasinya apa? Benarkah untuk membenahi sistem kita atau karena ketidaksukaan? Kalau ketidaksukaan ya jangan, karena akan merusak sistem dalam jangka panjang. Pak Refli Harun. Iya. Kenapa setiap ada urusan dengan KPK selalu itu ada perbuatan panas masyarakat dan kayaknya KPK itu selalu menjadi bahan kita untuk berdebat. Padahal ya KPK secara umum kita akan berdebat tertentu. Nah yang kedua, apakah bentukan itu dengan undang-undang yang dibikin oleh parlemen yang sama walaupun periode berbeda itu sudah saatnya kita harus revisi atau ada mungkin kita melihat dari sudut pandang yang lain? Iya, selamat pagi smart listeners. Jadi begini, saya pikir keliru di situ kalau mengatakan bahwa politik legislasinya tidak jelas. Ya. Politik legislasinya jelas, yaitu memperlemah KPK ya, dalam jangka pendek dan kemudian dalam jangka yang menengah itu menghilangkan eksistensi KPK. Jelas begitu. Sederhananya begini tesisnya, bahwa sasaran objek KPK itu kan dua saja, yaitu penyelenggaraan negara di satu sisi dan kemudian penegak hukum di sisi yang lain. Kalau kita bicara perspektif kekuasaan, tidak ada orang yang suka diawasi, ya. Tidak ada orang yang suka kemudian gerak-geriknya kemudian diikat. Ya, itu nggak suka diawasi sih kan? Iya. Kita bisa diawasi kita tidak suka, ya kan? Apalagi diawasi KPK, gitu. Nah karena itu kemudian selalu ada upaya untuk menghilangkan eksistensi KPK karena secara politik kita sadari di sini ya, hanya KPK sebenarnya yang bisa menerobos rambu-rambu atau pakem-pakem atau tonggak-tonggak kekuasaan ya. Baik itu di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif. Dan kita suka menyaksikan kalau misalnya kalau memang harus bicara terang dalam perspektif anggota DPR, rasanya hampir tidak mungkin penegak hukum lain itu menangkap anggota DPR. Rasanya belum pernah, apalagi anggota Komisi 3. Iya, ini kan ada relasi politik dan lain sebagainya, relasi politik, relasi kekuasaan dan lain sebagainya. Nah karena itulah satu-satunya institusi yang bisa menerobos keberkuan, kekakuan, ketakutan itu hanyalah KPK. Tetapi saya setuju memang yang namanya undang-undang itu pasti tidak sempurna, ya. Pasti ada saja kalau kita otak-atik celahnya gitu. Tetapi persoalannya adalah apakah celah tersebut seperti dididik dari KPK dan sekaligus saya setuju itu bisa kita atasi tanpa harus mengubah undang-undang. Karena kenapa? Mengubah undang-undang itu kan energi.
Jadi kalau Anda mau memakai video mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Kita sepertinya harus beriklan dulu ya. Biar saya yang akan beriklannya. Oke, nanti saya lanjutkan. Beberapa tadi replik untuk acara sesi kita, saya nggak mungkin kerja lagi buka aja dong. Saya asal ini bisa ngomong sedikit ya. Sebagai contoh misalnya, saya pikir anggota DPR sekalian saja ya, yang memilih anggota KPK terbaru ini kan berhak bahwa KPK terbaru ini tidak segala KPK sebelumnya. Maka kemudian pencegahan prevention itu yang lebih diutamakan. Kalau saya mengatakan kalau KPK kerjanya pencegahan itu kerja kiai, pastor, pemerintah, penerimaan birokrasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara pencegahan, semua kita bisa melakukan pencegahan, masyarakat, civil society. Tapi kalau kita bicara penegakan hukum law enforcement, ya hanya 3 institusinya, KPK, polisi, dan kejaksaan. Silakanlah mereka. Silakan mereka yang mereka melakukan law enforcement. Nah, kita kaitkan dengan yang baru ini misalnya. Tertangkap OTT-nya anggota DPR Ramayani, lalu kemudian baru-baru ini kita juga baru kemarin atau malam ini juga tertangkap seorang hakim, ada yang mengatakan hakim agung misalnya. Nah dari situ saja saya katakan bahwa memang kita tidak happy, penyelenggara negara dan penegak hukum tidak akan pernah happy dengan KPK kalau KPK-nya bekerja seperti KPK kemarin. Nangkap orang, kemudian menghadap orang, dan kemudian melakukan operasi tangkap. Tetapi itulah yang menyebabkan kemudian beberapa orang bisa kemudian kena dan masuk penjara, termasuk penyelenggara. Oke, jadi Anda merasakan bahwa ya walaupun ini produk dari DPR juga tidak juga harus dirubah, ya, walaupun tidak banyak produk DPR. Iya, ada satu hal yang menurut saya yang kita harus ada indikator kalau mengubah sesuatu. Apakah undang-undang itu menyebabkan institusi yang diatur itu tidak efektif, tidak efisien bekerjanya? Nah kalau saya melihat bukan tidak efektif dan tidak efisien, tetapi upaya dilakukan pihak lain agar kemudian makin tidak efektif dan makin tidak efisien. Itu yang menjadi persoalan. Oke, ada Pak Didi Irawadi, Samsudin, ada Pak Refli Harun dan Ibu Fitri yang kira-kira udahlah ini tentu tidak sempurna undang-undang ini, tapi pokoknya kita pakai dulu. Ada Pak Fakir Ismail mengatakan ya ada soal bahwa bagi Indonesia saja itu ada hubungan yang jelas dengan pemerintah dalam undang-undang, di KPK tidak ada. Yang kedua, bagi Indonesia setahu saya tidak sebagai dewan pengawas, bisa supervisi, di KPK tidak ada. Tapi ada soal lain yang dikatakan oleh Pak Fakir tadi soal pelaksanaan pekerjaan dari KPK yang mungkin tidak semuanya. Ya karena tidak semuanya di malaikat sana dan semuanya dikerjakan dengan sesuai dengan harapan baik dari Pak Didi, dan Pak Refli. Untuk kesimpulan saya kira begini, saya kira kita ini hidup bernegara bukan harus ada aturan main ini bukan untuk merusak permainan. Akan tetapi bagaimana supaya permainan itu benar-benar dilaksanakan dan juga ada fairness. Nah, oleh karena itu saya kira misalkan saya ada beberapa catatan saya terhadap undang-undang KPK ini. Kenapa harus segera dilakukan revisi? Terlepas dari apakah ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu atau lembaga tertentu untuk kepentingan mereka atau tidak. Ya. Misalnya salah satu contoh sekarang ini yang paling kalau kita lihat misalnya pasal 21 Undang-Undang KPK. Ya. Di situ hanya disebut bahwa pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum. Mereka tidak disebut sebagai penyelidik. Nah, ini persoalan. Kalau penyelidik itu penyelidik itu tidak perlukan. Apakah penyelidik perkaraannya kemudian? Apakah penyelidik dan penyidik harus seperti yang disebut oleh pasal yang lain sebagai polisi, pasal 39 ya? Atau boleh siapa saja bisa menjadi penyelidik? Dan ini yang terjadi sekarang. Ya. Penyelidik umumnya KPK itu selain dari polisi juga ada dari ex-PPK.
Nah, tetapi kalau kita lihat bab tentang pendidik dan pendidik, ya, itu secara khusus sumbernya pendidik dan penuntut umum itu ada dua. Itu adalah polisi dan juga adalah kejaksaan. Meskipun sekarang ini sudah ditafsirkan oleh cukup banyak orang bahwa pendidik itu boleh, bahkan pendidik sekalipun boleh semua warga negara Indonesia. Bukannya sudah ada rekrutmen? Iya, itu yang sudah terjadi. Itu yang saya kira untuk mengesahkan rekrutmen ini. Kemudian begitu banyak teman-teman berpendapat bahwa pendidik dan pendidik itu boleh semua warga negara Indonesia, karena ada yang menyamakan bahwa mereka itu adalah pegawai KPK. Pegawai KPK itu kan diatur oleh undang-undang KPK, termasuk diantaranya pendidik dan pendidik ini. Tetapi kan kita kan sepanjang yang saya pahami di tempat-tempat negara-negara yang lain khusus mengenai pendidik dan pendidik penuntut umum kan selalu dari lembaga tertentu, bukan semua warga negara. Karena membutuhkan keterampilan. Karena mereka membutuhkan keterampilan sendiri. Jadi tidak bisa misalnya orang yang misalnya dulu ditugaskan oleh pimpinan KPK 5 tahun yang lalu nguping mendengar hasil penelitian, tiba-tiba jadi pendidik. Itu gitu. Mesti ada pendidikan yang secara khusus bagaimana menjadi pendidik. Dan sebab begini, jangan lupa pegawai KPK itu kan harus juga dipisahkan antara penegak hukum dan pegawai supporting. Iya, kayak di media tempat kreatif bekerja dulu kan, bagian usaha, bagian redaksi. Betul. Nah, seperti itu bagian usaha tidak selalu jadi bagian redaksi. Atau orang mengatakan saya ada di mana saya dari DPR bahwa dia sebagai jenderal dengan anggota kan dia sebagai DPR. Betul. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya kira yang mesti kita lihat juga secara baik. Soal teknis di dalam pendidikan. Undang-undang tentang KPK itu baru menyebut tersangka itu pada proses penyidikan, tidak pada penyidikan. Kalau dalam penyidikan itu penyelidik itu hanya melapor kepada komisioner, Penyelidik kepada komisioner. Nah, komisioner lah yang nanti yang menentukan ada atau tidaknya penyidikan, diteruskan atau tidak berdasarkan laporan. Kalau ada komisioner sebagai panel atau komisioner sebagai panel sepanjang yang saya kira. Nah, di sini saya kira itu juga harus kita lihat. Kita harus kembalikan lagi ke praktek ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru tahun lalu itu 2014 itu, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap catatan. Dalam praktek kita sekarang di KPK, proses penyelidikan itu seolah-olah sama dengan penyidikan menurut KUHP, karena di situ sudah dikaji siapa tersangkanya. Nah ini yang saya kira yang jadi belum bisa. Mestinya tidak bisa. Jadi dalam proses penyelidikan itu kan hanya mencari untuk mencari ada perbuatan pidana atau tidak. Dia masih bersifat terkira. Terduga. Istilah yang mereka terduga. Bukan tersangka. Gitu. Ini sama dengan undang-undang teroris kan seperti itu. Terduga. Bukan tersangka teroris. Saya kira untuk hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi. Ini yang dulu secara baik. Ya, supaya sinkron nanti. Ya, jangan sampai begini. Jangan sampai kita menangis ketika sudah jadi tersangka KPK. Sebelum jadi tersangka kita masih tertawa. Nah ini harus kita lihat foto-foto banyak ketawa-tawa itu ya. Iya, meskipun mereka banyak tertawa karena ada yang menangis. Saya kira Pak Didi walaupun ada politisi kan di samping kiri kanan saya ini walaupun berbeda-beda mereka punya profesi, tapi sebenarnya adalah bergelar sarjana hukum dan berpendidikan luar negeri. Nah, sebagai orang yang juga mengerti hukum, apakah disampaikan Pak Mahfud itu tidak cukup untuk mengatakan ya revisi dilakukan, tetapi Jadi begini ya, ini sebenarnya ini sangat mendadak juga kita dapat. Jadi banyak pertanyaan juga di DPR ya. Saat di era saya dari fraksi mana?
Demokrat itu ya, dan Bukan, hampir semua. Dari fraksi mana unsurnya asalnya? Saya kurang tahu, antara lain kalau nggak salah inisiator ya dari Merah, dari yang lain-lain. Ya saya nggak tadi ditanya di DPR gitu ya. Merah sudah Ini saya bilang dari PDIP, berarti infonya A1 maksudnya. Jadi begini. Justru ini jadi masalah tadi bicara penyelidikan dan penyidikan dalam draft yang sepintas saya coba lihat dalam membersihkan. Yang jadi masalah adalah sekarang misalnya kewenangan penyadapan. Penyadapan itu ternyata di proses penyidikan baru bisa dilakukan. Nah, padahal selama ini kerja KPK ini bisa luar biasa. Justru dari proses penyelidikan itu penyadapan sudah dilakukan sehingga cukup banyak pelaku-pelaku korupsi yang tertangkap tangan ya. Ini karena sudah diikuti jauh-jauh hari, ya, diikuti dari proses penyidikan. Sekarang jadi masalah dilakukan dari proses penyidikan dan ini akan birokrasinya pun akan bertele-tele, apalagi kewenangan dewan pengawas. Ya, dewan pengawas yang akan menentukan boleh tidak dilakukan penyadapan, menentukan boleh tidak penyadapan. Nah ini kan jadi masalah. Jadi saya kira ini aneh gitu ya. Walaupun tadi saya sepakat ada beberapa pasal yang harus diperbaiki, kata Bang Mahdir antara lain tidak boleh orang tersangka seumur hidup, itu saya sepakat harus dia dicarikan jalan. Tapi sebetulnya dalam setahun saja nggak boleh. Tapi dalam penegakan hukum menangkap koruptor ini kan sangat berbahaya sekali. Jadi kewenangan KPK, jadi kalau saya katakan KPK ini jadi lebih lemah dari jaksa dan polisi jadinya, karena yang menentukan dewan pengawas. Saya sepakat sama kalau membaca ini kan lembaga non justisial. Anda membaca draft revisi ini. Oh iya jelas memperlemah, apalagi lembaga non justisial yang bisa menentukan boleh penyadapan, boleh apalagi penyitaan dan sebagainya. Ini gimana? Saya rasanya saya pernah di Komisi 3 coba meneliti di cukup banyak negara, antara Hong Kong, Singapura, nggak ada yang begini. Mungkin di berbagai belahan dunia tidak ada cara kerja yang model begini. Ini jelas sangat tidak memerlukan penegakan hukum ke depan ya. Ini sangat kacau balau. Dan Ibu Refri bilang sangat melemahkan proses sepakat saya. Jadi Partai Demokrat sekarang bersama Partai Gerindra dan PKS memilih untuk menolak seluruhnya, tidak mau merevisi bagian-bagian yang katakanlah disampaikan dengan begitu teratur oleh Mbak Wakil. Sekali lagi kita bukan anti revisi ya, tapi kalau melihat draft yang kita peroleh ya, yang kita lihat draft ini ada sekitar 4 poin yang saya pikir sangat parah. Yang jelas ini akan sangat mengganggu proses penegakan hukum. Ya, kurang lebih sama dari masalah dewan pengawas, penyadapan, kewenangan SP3, apalagi tadi ada. Mungkin lebih dari itu ya. Ini kita lihat sepintas ada 4 yang sangat bermasalah. Saya pikir itu lebih baik karena berapa bulan yang lalu. Kenapa kamu milih tarung aja untuk masukkan hal baik? Memperkuat justru revisi ini, ruang revisi dipakai untuk saya kira tidak begitu logikanya ya. Kalau kita ingin membahas itu berangkat dari draft yang rasional, draft yang baik, draft yang mendengar berbagai aspirasi masyarakat. Seharusnya sekultas akademik ini dibuat. Kan draft tidak harus diterima dong. Kan pihak politik yang membuat dia banyak proses pendahuluan yang menurut kami bertentangan dengan suatu yang harus sepatutnya di dalam kita membuat rancangan undang-undang. Sebagai contoh harusnya diundang berbagai para akademisi, lalu para penggiat anti korupsi, sampai masyarakat paling bawah pun harus kita dengar. Karena di zaman saya, walaupun ya lintas, tapi kami mengundang berbagai masyarakat yang berkompeten di dalam di dalam mencermati soal korupsi. Nah ini saya lihat semua sangat mendadak, tiba-tiba fraksi disodorkan dan kita lihat dalam waktu yang tepat, wah ini tidak benar, ya tentu kita harus minta diperbaiki dulu kalau memungkinkan. Tapi ya kita lihat saja sejauh ini masih draftnya masih persis sama dan ini tentu tidak perlu di dalam penegakan koruptor ya. Ya, di Fitri ini kelihatannya
kalau disampaikan oleh Pak Mahfud tadi bukan pada level itu, tapi dengan ingin memeriksa aspek-aspek pasal-pasal yang bahkan mungkin menolong KPK dan menolong bangsa ini. Nah, masalahnya kan semua yang disampaikan oleh Bang Mahfud pun ternyata itu bukan hal yang akan direvisi, yang sekarang sedang dilakukan oleh Badan Legislasi. Ya. Saya ingat waktu rencana amandemen undang-undang itu dibahas katanya terjadi Dalam pembahasan. Oh, jangan takut tertawa ini yang dilakukan. Ya, jadi saya kira sekali lagi kalau kita mau membuat undang-undang, saya kira kan harusnya mesti ada indikator ya. Dan salah satu yang penting tentu saja mendesak. Mendesak itu artinya apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau memang ada masalah konstitusional dengan undang-undang tersebut, dan kedua kalau memang tadi disebut juga oleh Refri tidak efektif. Nah, dua-duanya ternyata tidak terpenuhi menurut saya. Indikatornya adalah ada nggak masalah konstitusional? MK karena memperbarutkan. Saat ini paling tidak sudah ada 18 permohonan di MK. Barangkali saya harus dicek lagi ya, barangkali 19. Tapi yang sudah putus paling tidak 18. Itu MK belum pernah menyatakan secara tegas bahwa ada yang salah gitu. Memang ada beberapa putusan dulu kan kita ingat yang 3 tahun lagi harus ada perubahan untuk undang-undang tipikor. Jadi ada yang kecil, tapi desain konstitusionalnya tidak ada yang salah, yang harusnya jadi salah satu indikator kalau memang suatu undang-undang mau diubah. Indikator keduanya efektivitas. KPK efektif tidak? Kalau dalam pandangan saya cukup efektif sampai sejauh ini. Yang harus dijadikan perbandingan adalah lembaga-lembaga penegak hukum lain. Nah, mari kita bandingkan. Pasti menang dong. Iya. Kayak memasukkan pendekat lemata sebelah, karena yang lain buta gitu ya. Iya, karena kalau kita baca data yang sebenarnya dari tahun lalu datanya, tapi saya belum punya data yang baru. Perbandingan saja sekedar untuk menunjukkan efektivitas. Dari segi KPK, dari segi nilai kasus yang ditangani itu 3 triliun, kepolisian 132 miliar, kejaksaan 1,7 triliun. Tentu saja tidak bisa angka-angka saja ya, karena akan diperbedakan lagi soal anggarannya dan lain sebagainya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan KPK ternyata efektif dan tidak hanya dari segi angka, tapi yang ditangkap lumayan. Dia lebih efektif daripada yang lain. Dan saya kira indikator paling penting adalah bahwa KPK berhasil menangkap orang-orang yang selama ini untouchable, gitu. Ini di untouchable sudah mulai bisa ditangkap. Tapi kejaksaan itu belum bisa orang untouchable. Bagus, dan saya kira kan nggak bisa jadi ada persaingan. Persaingan untuk melakukan hal yang baik. Kita iklan lagi dan sekaligus ada jurnal. Refri Harun juga SHM, seorang komisaris, seorang ahli hukum tata negara. Iya, kan orang berbeda kerjaan dong. Ada Bang Martin, saya mengajar juga ada kita lainnya. Oh, ada ya, adalah politisi dan juga pengacara, benar? Pak Refri, kalau sekedar berhadapan, setuju revisi atau tidak, masa ini maka itu menjadi isu politik saja. Karena politik itu adalah hal-hal besar, hal-hal yang mencorong. Nah, tadi saya tidak ingin membela Bapak karena beliau posisinya sendiri di sini. Tapi yang saya katakan, apa yang saya sampaikan itu kan memang tidak ada salahnya, bahwa janganlah ini hanya sekedar tolak atau terima, karena itu akan hanya menjadi terlihat di publik. Ada tolak dan terima, padahal ada hal yang mungkin perlu dibenahi daripada undang-undang ini, sehingga peluang untuk memperbaiki dan memperkuat KPK justru ada saat ada terjadi pertempuran di proses legislasi. Iya, sebenarnya paling gampang adalah begini, antara yang diomongkan dengan yang disiapkan itu kan mestinya konsisten. Nah, yang diomongkan itu adalah memperkuat KPK, tapi yang disiapkan melemahkan. Kan begitu. Sebagai contoh misalnya sebelum ini ya KPK itu akan diakhiri
12 tahun setelah undang-undang disahkan. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan KPK tidak perlu penuntutan bisa diberikan saja kepada jaksa. Nah, ketika dikritik oleh masyarakat, maka materi itu tidak muncul lagi. Sekarang hanya 4 materi yang muncul, yaitu penyadapan kasus di Dewan Pengawas itu sendiri, lalu kemudian penyidik independen, dan kemudian mengenai SP3. Yang kalau kita lihat, dan ini saya menyitir omongan anggota KPK sendiri, itu 90% melemahkan, ya, menurut salah seorang anggota KPK sekarang ini. Karena itu kemudian publik kan tidak bisa diyakinkan dengan komunikasi apapun kalau materi dan substansinya memang melemahkan. Dan mereka yang menolak itu kan bukan tidak membaca, bukan tidak membaca baik secara teks maupun konteks. Konteksnya kita tahu bahwa dari dulu ada upaya untuk mengakhiri dan memperlemah KPK, terutama dari para politisi, ya, di Senayan, ya, yang tidak sengaja dan bukan berasal dari fraksi Demokrat, ya, kalau sekarang begitu kan. Tetapi kemudian teksnya juga kita lihat, kita baca. Nah, karena itu kemudian sukar bagi kita, ya, untuk diyakinkan bahwa revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat, atau katakanlah jangan bahasa memperkuat, tapi membuat KPK jauh lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, ya, kita kan harus tahu bahwa lawan kita adalah koruptor, ya. Lawan kita adalah koruptor. Walaupun tentu koruptor juga punya hak, ya, punya hak asasi manusia, punya hak untuk dilindungi dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah saya tidak melihat bahwa apa yang dikerjakan KPK kemarin melakukan excessive power, ya, itu eksesif. Karena faktanya adalah kontrol pengadilan misalnya melalui pengadilan tipikor 100% yang didakwa itu memang terbukti bersalah dan divonis. Ya tentu saja beberapa pihak menganggap tidak puas. Tapi kan kalau misalnya ketidakpuasan itu karena vonis pengadilan, ya bukan KPK lagi masalahnya. Ya kan? Kalau ada juga mengatakan kalau pengadilan tipikor itu harus memvonis bersalah, lah kan pengadilan kan harus memutuskan orang dengan 2 kemungkinan, salah atau tidak. Ya, faktanya adalah 100% yang didakwa KPK itu dinyatakan bersalah. Tentu ada yang mengatakan itu karena kemudian hakimnya kemudian terpengaruh opini publik, hakimnya begini begitu dan lain sebagainya. Saya pikir bodoh itu hakim itu kalau memutuskan kalau dia kemudian terpengaruh opini publik. Apalagi saya kira tekanan-tekanan civil society misalnya melalui opini, saya kira tidaklah seberat, ya, tekanan-tekanan kekuasaan yang memang memiliki tangan-tangan kekuasaan yang kuat baik secara finansial maupun kekuatan politik itu sendiri. Pak Refli, apakah kalau lihat komposisinya yang menolak di awalnya Gerindra, setelah itu Demokrat dan terakhir PKS menunjukkan bahwa yang mau revisi justru pendukung pemerintah, artinya mungkin setiap yang mendukung pemerintah akan melakukan revisi. Iya. Beda dengan Demokrat sekarang menjadi pemerintah. Iya, karena begini, intinya adalah ya terlepas dari artinya Presiden Jokowi menyetujui ini. Iya, terlepas dari niat bahwa misalnya Demokrat apa, PKS apa, Gerindra apa, ya. Ya kita tentu apresiasi mereka yang menolak itu. Kan begitulah aliansi civil society dan politisi kan begitu. Dalam beberapa hal kadang-kadang kita setuju dengan fraksi atau partai X, besok fraksi dari partai Y. Iya, itu menunjukkan bahwa kita independen, ya. Jadi kalau memang satu tujuan, saya pikir tidak apa-apa kita saling mendukung, ya. Tetapi intinya adalah memang kalau kita kaitkan dengan kekuasaan, maka penguasa pasti tidak suka dengan KPK. Kalau kita kaitkan dengan mahalnya ongkos pemilu, bahwa pemilu harus 2019, bahwa sangat mungkin kemenangan itu tidak hanya ditentukan oleh popularitas dan juga tingkat keterpilihan, tetapi juga dengan financial resources yang luar biasa. Dan kemudian ini ada waktu 3,5 tahun untuk mengumpulkan resources tersebut untuk memenangkan pemilu, maka bisa jadi kemudian pihak-pihak tersebut sangat tidak happy dengan eksistensi KPK karena mungkin KPK lah yang hanya satu-satunya lembaga yang bisa menyetok. Dalam konteks ini saya ingin lihat beberapa kasus misalnya pemilu dan lain sebagainya, walaupun ada tersangkanya dan lain sebagainya, tapi juga saya melihat dalam konteks yang besar juga untuk kemudian tujuan-tujuan politik yang lebih besar 2019 misalnya. Tapi ada tahu dari mana
kali ini naskah ini sudah siapa? Iya, saya tidak tahu persis naskahnya, tapi intinya adalah ini siapa pertama kali? Yang jelas begini, ada anggota DPR yang mengatakan kepada saya bahwa memang semua fraksi-fraksi itu sepakat, kecuali Gerindra pada waktu itu. Nah, tapi saya bersyukur kemarin terakhir Demokrat bilang tidak, PKS juga bilang tidak. Setelah melihat naskah atau melihat arah, saya setelah melihat arah politik ya, baik arah politik di bawah, civil society, arah politik di atas, kekuasaan pemerintah yang barangkali akan bisa mencengkram KPK dan membuat kemudian mereka bebas dari pengawasan KPK. Pak Didi, kita langsung saya tanggapi. Pertama-tama saya ingin luruskan tadi ada seolah siapa yang mendukung pemerintah bahwa akan arahnya melemahkan KPK. Saya tidak meletakkan, saya bertanya. Cuma saya perlu sejarah, bukan saya jawab ya, sejarah membuktikan 10 tahun berkali-kali ketika KPK yang dilemahkan dalam posisi Partai Demokrat sebagai pendukung pemerintah dan Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan kepala negara, justru tidak pernah KPK dilemahkan. Jadi waktu kekuasaan pun bahkan sebenarnya kalau mau jujur cukup menyakitkan keberadaan KPK dan Partai Demokrat, partai yang sangat mendukung KPK, tapi cukup banyak kader-kadernya jadi sasaran. Walaupun saya yakin, maka ketua umumnya bahkan walaupun pada saat itu kami yakini banyak kader-kader partai lain, mohon maaf saya katakan demikian, yang bermasalah, tapi kenapa kader Demokrat? Tapi berarti bukan berarti lalu kita sekarang ini menjadi menjadi tidak waras lalu beramai-ramai yang terbuki dan kita lemahkan KPK. Itu bukan alasan saya pikir. Jadi kami menjadi harapan Partai Demokrat memaafkan atau mewakili KPK. Bukan masalah maaf dan maaf, bagi kami adalah kepentingan negara yang jauh ke depan. Kalau negara ini bersih, negara ini baik, tentu akan masa depan bangsa ini akan bangsa Indonesia 1000 tahun lagi mungkin masih ada. Tapi kalau dari sekarang korupsi marah di mana-mana, saya nggak tahu apakah 50 tahun lagi masih ada yang namanya Indonesia ini. Jadi kan kalau korupsi marah, ketidakadilan terjadi. Katakan ketidakadilan antara pusat dan daerah, karena korupsi orang-orang pusat mengambil jatah-jatah daerah dengan misalnya dan sektor pertambangan atau katakan juga yang agak ramai misal Otsus Papua yang menjadi masalahnya sampai hari ini, Otsus yang biaya besar dikatakan, tapi kalau Bang Ican pernah ke Papua dia masih banyak rakyat besar. Hal-hal begini kan tentunya harusnya menjadi tugas yang oleh KPK dan didukung bisa mengatasi berbagai sektor korupsi baik di pertambangan, di dalam hal-hal yang menjadi anggaran daerah, lalu bansos dan sebagainya. Nah, kalau KPK yang lemah bagaimana bisa mengatasi hal yang demikian? Oleh karenanya tadi saya katakan, jadi Demokrat memilih untuk nggak usah direvisi apapun. Bukan tidak boleh direvisi. Ada hal-hal tadi yang Mas Magdir katakan menarik juga. Orang tersangka suku itu ya saya sepakat tidak boleh juga. Bagaimana caranya? Ya apa namanya? Kita pikirkan itu perbaikannya. Tapi saat ini yang di depan mata kita ya dalam waktu yang ini kan aneh ya, waktu yang sangat singkat sekali. Tiba-tiba draft yang belum ada pengkajian yang mendalam, belum melibatkan berbagai akademisi, tokoh-tokoh dan sebagainya, tiba-tiba ada lalu dalam waktu yang hanya beberapa hari harus paripurna DPR membayangkan. Jadi saya menaikkan jelas Partai Demokrat tidak mau. Jadi kan tadi memang dari bawah ke atas gitu ya. Tadi saya ini juga ingin luruskan yang dikatakan Bung Refri soal kita balik arah atau tidak, karena waktu di balik terjadi dinamika. Memang di Demokrat sendiri tentu ada yang setuju menolak, ada yang setuju revisi, tapi kan dinamika belum sikap resmi. Sikap resmi adalah yang tertulis ya. Waktu di balik pun ada beberapa anggota, ada satu yang menyatakan lalu dikutip oleh media seolah-olah kita menyetujui revisi. Padahal sikap itu setelah Ketua Umum Partai Demokrat, DPP Demokrat secara resmi secara tulis. Jadi saya luruskan, tapi itu tidak ada masalah. Saya pikir bagaimana ini draft yang lemah ini tidak boleh berlanjut. Sekarang itu bolanya dari tangan pemerintah gitu ya. Andai yang di DPR sudah
ini kalau di voting ya, kalau masih seperti ini yang menyetujui revisi yang menang kuncinya dari Presiden Jokowi dan timnya. Mungkin Mbak Ikrami atau bagian dari sana kasih masukan balik ke Presiden, lalu jangan terlalu lama polemik ini dibiarkan. Memang sekarang belum bisa bersikap Presiden karena draft yang dari DPR yang akan diparipurnakan belum sampai. Tapi ada sidang di DPR jangan lama-lama seperti kasus Pak Budi Gunawan sudah terlanjur polemik di mana-mana terjadi kerusakan di dalam parlemen dan penegakan hukum. Ini jangan panjang-panjang karena saya kira masih banyak hal-hal lain yang lebih penting ketimbang ini dibiarkan menjadi pro kontra polemik. Lalu kemudian Presiden jangan menolak. Saya tanya Presiden kalau berpikiran mencermati dengan baik, tentu akan menolak ini. Saya satu kali. Ya, kita balik lagi legislatif. Nampaknya kita belum sampai pada titik apakah lembaga ini kita lihat dari dulunya adalah apakah mau diberlakukan tetap sebagai ad hoc atau yang kedua apakah lembaga ini memang datang sebagai institusi extraordinary. Artinya ini akan membuat seluruh derivat dari cara pandang dan juga mungkin sampai ke hilir itu terkait dengan itu. Nah, apakah itu sudah jadi pertimbangan juga? Yang kedua, apakah catatan dalam pelaksanaan seperti Pak Abdul tadi tidak bisa dipakai untuk katakanlah membuat perubahan itu tidak signifikan? Walaupun kata Refik yang ini ngomongkan A, yang dipegang ini kata B. Ya, jadi saya kira kalau konteksnya kita mau kaji sama-sama apa saja kelemahannya dan dalam beberapa hal, karena yang saya sukai dari Bang Mahfud adalah beliau selalu bikin catatan yang rapi sekali, jadi memang rasional biasanya. Nah, masalahnya yang beda sekolah orang dulu itu catatannya ya. Tapi kan begini, kenyataan politiknya kalau suatu tentu saja Pak Didi lebih punya kompetensi untuk berbicara hal ini, tapi saya juga sebagai pengamat proses legislasi di DPR bisa mengabarkan juga bahwa kenyataan politiknya adalah kalau suatu RUU dibahas di DPR, maka mereka harus gunakan satu basis dokumen yang mereka sudah siapkan, yaitu naskah RUU, kemudian naskah akademik, dan mereka bisa pakai alat yang namanya daftar inventarisasi masalah atau DIM. Nah, seringkali kami dari luar ini masyarakat sipil sering juga punya ide-ide ya, seperti Bang Mahfud tadi sampaikan, juga ada kritik yang membangun. Tapi ketika sudah sampai di DPR itu semua tidak mudah dimasukkan. Ya kan Pak Didi. Jadi kita kadang-kadang mau masukin hal baru begitu luar biasa susahnya. Apalagi kita yang di luar, taksi-taksi saja susah. Nah, jadi masalahnya yang sekarang dibahas di Badan Legislasi DPR itu yang sudah cukup fix, bahkan kebetulan saya sudah lihat di draft yang terakhir ya. 3 hal itu yang masih menguat ya, jadi memang masih ada gitu, Dewan Pengawas, penyadapan dan penyitaan, izin Dewan Pengawas, kemudian bisa mengeluarkan SP3, itu sudah ada di situ, sudah di paraf untuk dibawa ke ke rapat paripurna mungkin Kamis besok ini. Kalau sudah jadi paripurna untuk jadi RUU usul inisiatif DPR. Jadi ini biar pendengar berdasarkan apa ya? Jadi taraf itu. Jadi pembahasan tingkat 1 segala macam belum dimulai. Nanti Kamis kalau jadi entah ada yang mundur lagi atau tidak. Tapi kalau misalnya jadi akan jadi RUU usul inisiatif DPR. Setelah itu baru DPR mengirim surat ke Presiden minta surat Presiden atau Supres untuk menunjuk menteri yang akan membahas. Kalau Presiden mau dan kita dorong supaya tidak mau, nanti akan mulai membahas di dalam bahasan tingkat 1. Nah, jadi itu realita politiknya gitu. Untuk memasukkan hal-hal baru itu sekarang sudah bisa dikatakan Presiden mau tapi koalisi mau. Nah, ini koalisinya nggak mau, tidak mau tapi koalisi mau. Nah, ini internal mereka ya, karena memang koalisi aja. Masalahnya bukan presidennya koalisinya, tapi juga partainya presiden itu juga yang saat ini memang cukup kuat mendorong draft RUU yang sebenarnya
tadi ditanyakan Bang Ical soal ad hoc, terus kemudian extraordinary. Sebenarnya kalau ad hoc itu sebenarnya sudah bukan bahasan lagi, karena kalau sudah dilacak 2001, 2002, 2003 atau undang-undang KPK kita, memang KPK tidak bisa sebagai lembaga sementara. Jadi sementara itu sudah tidak ada. Ratusan betul-betul baru besar ya. Tapi extraordinary iya. Nah, tapi extraordinary ini karena kondisinya extraordinary crime ya, karena korupsi, dan juga bukan dalam extraordinary luar biasa, bukan berarti menabrak semua pakem, tapi memang banyak dalam desain undang-undang KPK itu yang sudah disesuaikan dengan praktek-praktek penegakan hukum di banyak negara lain, termasuk juga dari UNCAC konvensi tentang pemberantasan korupsi, kemudian ada Jakarta Komitmen ya yang bicara soal KPK di banyak negara di seluruh dunia. Jadi bahwa KPK itu extraordinary, unik luar biasa ya, tapi bukan berarti melanggar pakem. Jadi memang sudah banyak KPK di banyak negara lain. KPK negara lain itu ada lembaga pengawas. Ada, tapi tugasnya bukan memberi izin untuk penyadapan. Bahwa dengan segelas itu tentu ada lembaga pengawas. Ada dua soal, lembaga pengawas perlu ada. Kedua, jangan lembaga pengawas seperti wewenangnya seperti yang sekarang didesain oleh DPR. Karena sekarang perlu ada pengawas. Iya, tapi sekarang itu juga kan ada dewan penasehat dan juga dewan etik ya, komite etik yang kadang-kadang akan dibentuk kalau ada pelanggaran. Jadi itu sebenarnya mekanismenya bukan tidak ada sama sekali, sebenarnya ada. Nah, cuma sekarang mau bikin lagi dewan baru. Ini yang saya kira kita akan bikin dewan. Kalau begini, mau diawasi kan? Tentu bukan dengan proses yang iya, memang sebenarnya kan di KPK itu kan ada penasihat di satu sisi dan kemudian ada majelis etik yang akan dibentuk sewaktu-waktu kalau ada pengaduan. Tapi yang betul kan tidak? Ya, dan tentu komisioner. Tapi mayoritas orang luar justru. Terakhir kan terhadap Abraham Samad, ketuanya kan Mufti Pada, kemudian Anies Baswedan di sana. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan dewan etik atau majelis etik lembaga lain, ya, itu di KPK lebih berdaya guna sebenarnya. Lebih kuat, lebih powerful, dan tidak ada ilmu-ilmunya sebenarnya, jauh bandingkan dengan misalnya dewan etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Itu tetap mantan hakim konstitusi bekerja di sana. Ini kita bahas lagi iya, maksudnya tidak efektif jadi ada ilmu pakaiannya. Nah, kalau kita mau sebenarnya kan tinggal dipilih nanti majelis etik didorong oleh masyarakat, civil society, orang-orang yang memang betul-betul punya kredibilitas tinggi dan independen. Dan saya kira kalau misalnya terjadi abuse of power terhadap anggota yang dilakukan oleh anggota KPK, maka dewan etik bisa memberhentikan majelis etik itu. Jadi sebenarnya tidak juga bahwa dia tidak diawasi atau tidak akan ada institusi yang bisa memberhentikan atau menyetopnya. Mudah sekali. Tapi waktu itu hasil majelis etik yang kemarin perkaranya ya, kita harus bedakan. Bahkan dia tidak boleh periksa dia punya gadget aja kan boleh. Bukan, kita harus bedakan pelanggaran sedang, ringan, dan berat. Ya, biasanya pelanggaran yang mengakibatkan pemberhentian itu pasti pelanggaran berat. Misalnya menerima suap, lalu kemudian melakukan tindak asusila dan lain sebagainya. Itu yang apa? Kalau masih ya, begini ya, muncul di masyarakat biasanya dengan masalahnya ada bahwa kalau tersangka KPK kan semua bisa diperiksa, bahkan digeledah untuk soal-soal yang tidak terkait langsung pun dia. Tapi waktu dalam kasus Abraham Samad memeriksa dia punya gadget pun dia menolak banyak etik dan orang. Jadi keberdayaannya itu. Iya, itu kan bukan persoalan di undang-undangnya, ya kan? Tapi persoalan bahwa majelis etiknya yang kemudian tidak mau sampai ke sana, kan begitu. Jadi orangnya. Tapi begini, yang perlu kita pahami dulu ya. Sebenarnya ada soal lain ya. Begini, dalam situasi pemberantasan korupsi yang seperti ini, yang dimana sebenarnya KPK kepemilikan diri dan lain sebagainya, saya paham bahwa majelis etik tidak mengambil tindakan yang contoh misalnya memberhentikan dan lain sebagainya pada waktu itu. Karena kalau itu dilakukan, itulah yang diharapkan orang-orang di luar KPK agar kemudian jadi politik dong,
Bukan secara lebih rigid. Bukan. Kita harus juga melihat dalam negara ini kan belum normal dalam situasi penegakan hukum anti korupsi. Itu semua perjalanan politik kan? Iya. Karena ini soal hukum. Oh tidak. Hukum dan politik selalu bersinggungan. Tidak bisa kita mengatakan ini hukum ansi dan politik ansi. Karena kalau negara kita dalam kondisi yang normal dan lain sebagainya, saya termasuk yang setuju SP3 harus diatur. Saya setuju penyadapan harus diatur. Tetapi itu mengandaikan bahwa integritas kita tinggi, penegak hukum lainnya tinggi, integritasnya pengadilan sudah benar dan lain sebagainya. Nah, ini dalam situasi yang seperti itu, Pak Ica, ya, dalam normal, KPK pun tidak dibutuhkan. Kalau dalam kondisi yang negara ini belum normal. Negara ini belum normal, makanya kita masih butuh KPK. Nah, kalau KPK mau dinormalkan, itu mengandaikan bahwa situasinya sudah normal. Gitu. Dia belum normal negara. Kayaknya salah makin sih. Dulu. Tapi ada nggak dalam praktek sebagai orang yang acara dengan KPK itu ada yang menurut Bapak? Ini memang yang membuat hak asasi orang itu tergantung. Salah satu contoh, saya kebetulan punya satu pengalaman dengan seorang kawan yang sudah mulai disadar oleh KPK 1 bulan sebelum dia diperkenalkan dengan orang yang akan semua. Kenapa demikian? Justru kan itu kita. Kenapa? Mungkin ada ilmu. Ya, saya seperti ada ilmu. Saya apa ini? Orang ini tidak ada. Orang itu artinya kan kalau itu secara kebetulan dia kemudian menerima sesuatu dari orang, tetapi kalau dia tidak pernah dengan apapun dan itu berikut secara baik semua percakapan Dengan istri, dengan anak, dengan orang lain, apa itu? Orang menjawab seperti apa? Ini sebenarnya yang kita kendaki bahwa penyadapan itu harus ada kaitannya dengan satu perkara. Kalau saya cenderung bahwa perkara itu pada saat penyidikan dimulai. Sebab tidak mungkin ada perkara mana kalau tidak dilakukan penyadapan pada saat penyidikan. Nah itu tidak. tapi tidak awal-awal. Tidak awal-awal. Kemudian yang kedua, kenapa saya oversight committee atau apapun ini badan pengawas ini mestinya memang ada. Hanya saja barangkali kita bisa contoh, kita bisa lihat misalnya badan supervisi Bank Indonesia Atau tidak melihat undang nasihat dari. ya kita melihat undang nasihat dari BPN yang memang mau menunggu. itu kita bisa lihat bagaimana mereka Dan membantu. Bu Fitri dan Bapak ini tidak sama dengan pendapat dari PSANA. Bagaimana mereka membentuk badan supervisi? Badan supervisi itu betul-betul mengawasi kegiatan Bank Indonesia yang untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan sesuatu. Ini saya kira yang mesti kita. Kemudian ada satu lagi saya kira yang mesti dipikirkan. Kenapa? Misalnya saya termasuk orang yang setuju untuk sudah dilakukan revisi pada salah satu contoh yang baru saya terjadi sama kalau saya sendiri ada ketika Bapak Wijayanto dan saya diberhentikan semuanya. Pengangkatan dilakukan pada Jalan ini, kemudian Pak Buki dan juga Sandiaga Uno atau semua sekarang tidak memberhentikan masuk surga. Nah, ada yang saya lihat Presiden dalam soal ini tidak melakukan sebelumnya untuk pasal 33 tentang KPK. Pasal 33 tentang penggantian pimpinan itu harus lebih BPK. Jangan lupa kenapa tidak diangkat orang-orang yang dulu pernah dicalonkan misalnya sudah terpilih di DPR dengan ranking tertentu itu. Kenapa nggak itu yang daya gunakan Daripada membentuk dari lagi. membentuk panitia baru? Misalnya waktu saya membentuk waktu antasari diberhentikan, sesuai antasari diberhentikan dipilih hanya untuk memilih usulan pada soal ini dibentuk tim pansel yang luar biasa juga pemerintahnya. Jadi buat apa dari Buat apa? Nah, jadi hal-hal seperti Jadi betul saya di sini ya, Bapak sepakat dengan review bahwa negara ini tidak normal.
Saya setuju bahwa saya kira begini, bahwa negara ini tidak normal ya harus kita akui. It goes without saying. Ya tanpa mereka bahwa kita tidak normal. Bahwa negara kita yang normal ya semua kita tidak normal. Jadi saya kira begini, pemberantasan korupsi itu kita memang harus lakukan. Cuma problem kita sekarang bukan hanya pada KPK, tetapi undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini harus kita coba kaji ulang. Ya, misalnya Undang-Undang 31 tahun 20 tahun 2001 itu. Ini bagaimana sekarang ini misalnya orang bisa jadi koruptor meskipun dia tidak ada personal gain. Dia melakukan kegiatan mengumpulkan orang banyak, dia jadi koruptor. Makanya saya kira harusnya sekarang kita jangan hanya kita ya, undang-undang KPK, tapi kita mau karena bagaimana juga misalnya kalau saya dari convention dan di beberapa negara yang saya baca mengenai Black Act itu semuanya itu terkait dengan korupsi itu harus ada Black Act. Ya, ini kita ini tidak. Gitu. Kita kenapa tidak cuma KPK yang direvisi, yang lain enggak ya? Bisa saya pakai kita nanti pada sesi terakhir kita harus bicara soal ini. Masalah korupsi bukan hanya pada undang-undang KPK, masalah korupsi bukan hanya soal KPK. Kenapa kita tidak berpikir dan mungkin dari situ Partai Demokrat dan partai lain bisa masuk ke korupsi dan mengatakan, ayo kita sama-sama buka dengan soal yang lebih besar, ya pada sisi lain. Memberikan sesi terakhir ini kepada sumber saya untuk membahas dalam konteks yang lebih luas bahwa korupsi itu kalau kita mulai dengan pernyataan refli yang mengatakan ini belum sehingga masalahnya mungkin beritakan oleh satu institusi dan undang-undang yang berkaitan tidak hanya satu undang-undang dan kalau undang-undang hanya terkait KPK yang direvisi ya silakan kita memberikan usulan bagaimana soal ini dibahas dalam proses di balik sana dalam konteks yang lebih luas. Saya ingin mulai dari Harus dari Putri dan masuk ke Iya, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bicara mengenai pemberantasan korupsi itu saya tidak melihat KPK is part of problem. Ya. Sebenarnya problemnya adalah lebih banyak di penegak hukum yang lain di satu sisi dan di sisi yang lain adalah mungkin di sejumlah instrumen perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi. Sebagai contoh saya setuju dengan Bang Nabil tadi mengatakan bahwa di Indonesia ini mudah sekali orang menjadi tersangka korupsi walaupun tidak ada niat buruknya atau niat jahatnya. Ya. Karena kenapa? Karena definisi korupsi itu mudah sekali, yaitu secara melawan hukum satu definisi misalnya, kemudian memperkaya orang lain atau diri sendiri, lalu kemudian dan dapat merugikan keuangan negara. Maka satu kegiatan yang misal satu kegiatan saja yang dianggap melanggar misalnya bahkan surat edaran itu bisa dikatakan sudah melawan hukum. Lalu kemudian karena itu kegiatan yang mengeluarkan uang negara pasti punya potensi untuk memperkaya orang lain paling tidak. Lalu kemudian potensi merugikan keuangan negara karena uang negara yang dipakai. Dan dalam kondisi yang seperti itu banyak sekali korban-korban korupsi. Contoh misalnya Denny Indrayana sampai sekarang tidak jelas bagaimana kasus korupsinya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa harusnya DPR itu mensasar yang ke sana. Korupsi-korupsi yang kemudian orang ditersangkakan padahal tidak jelas apa yang dilakukan. Nah, tetapi apa yang dilakukan KPK sepanjang sepeda dengan kawan saya misalnya sebenarnya tidak ada persoalan dikaitkan dengan misalnya apakah orang itu benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Karena kalau saya tidak salah, korek ini 100% tersangka dan terdakwa KPK itu pasti terlibat dengan bribery, yaitu penyuapan, menerima suap atau OTT dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bisa keras bahwa esensi dari korupsi itu sesungguhnya bribery, yaitu ada unsur penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan itu, maka sebenarnya apa yang dilakukan KPK sudah on the right track. Tetapi dan fokus di situ saja. Iya, fokus di situ saja. Sementara penegak hukum lainnya belum.
sering sekali kemudian masih menggunakan pasal-pasal karet anti korupsi ini kemudian untuk menjerat orang-orang tertentu yang sebenarnya berangkat bagi bangsa dan negara ini sudah berbuat banyak, tetapi kemudian karena ada celah-celah administratif, karena ada kemudian pertarungan politik, maka kemudian bisa ditersangkakan sebagai koruptor. Padahal harusnya siapapun yang menjadi pejabat publik entah di DPR dan lain sebagainya harusnya merasa nyaman bekerja. Kalau dia tidak punya niat buruk, tidak punya niat jahat untuk melakukan korupsi, seharusnya dia tidak bisa ditersangkakan. Tapi di Republik ini orang bisa ditersangkakan karena walaupun dia tidak punya niat buruk. Nah, itu yang seharusnya kita perbaiki di dalam revisi Undang-Undang Anti Korupsi. Bukan kemudian kita menggunakan KPK yang jauh lebih well established dibandingkan institusi penegak hukum lain. Saya kira itu. Oke, Ibu Bivitri Susanti. Ya, kita memang jangan lupa bahwa KPK itu bukan satu-satunya lembaga anti korupsi di negara ini. Jadi kejaksaan dan kepolisian kita harus ingat mereka menangani juga perkara-perkara korupsi, dan seperti yang dikatakan hari tadi banyak hal yang harus dibereskan dalam soal kelembagaan mereka dan juga soal soal kelembagaan dua lembaga lainnya. Kemudian mungkin acara pidana kita, dan yang kedua adalah instrumen penegakan hukum korupsi. Karena kita bicara undang-undang tipikor, tindak pidana pencucian uang, penyuapan dan lain sebagainya. Jadi dua hal yang memang paling krusial sehingga dalam pemberantasan korupsi adalah soal kejelasan niat jahat itu ada atau tidak gitu ya. Satu itu yang tadi disebut Denny Indrayana, saya kira satu contoh konkret, tapi juga kasusnya mutasi ya dan lain sebagainya itu juga perlu digali lebih jauh. Kemudian kedua, kerugian negara itu sebenarnya apa? Nah ini juga yang saya kira harus diperjelas juga. Nah tapi garis bawah dari semua itu kalau mengaitkan dengan tema kita hari ini, seperti kata Bang Ican tadi bahwa masalahnya memang ada di KPK atau tidak. Kenapa tiba-tiba sekarang mendadak bulan Juni tahun lalu naik ke prolegnas RUU revisi undang-undang KPK, kemudian Oktober, Desember tambah dipercepat lagi, dan tiba-tiba muncul draft yang kok jauh dari diskusi yang selama ini kita baik yang pro maupun tidak suka terhadap KPK kan diskusi sudah banyak, dan menurut saya banyak juga yang karena sudah terbuka diskusinya sudah mulai mengarah ke hal-hal yang cukup baik. Misalnya ada kesepakatan, oh ini bagaimana dengan disampaikan Bang Maksud tadi, orang yang jadi tersangka kok kelamaan. Kita udah nemu lah gitu masalah-masalah yang seharusnya bisa diperbaiki. Tapi yang muncul RUU KPK-nya justru ya out of the blue, nggak ada hubungannya dengan masalah sosial yang selama ini sudah kita alami, dan jadi kayak tidak nyambung dengan konteks pada saat ini gitu. Nah saya kira kalau saya lebih mendorong supaya semua pihak yang terlibat itu mengkaji ulang, petakan dulu nih sebenarnya masalahnya di mana saja, mana yang bisa diselesaikan secara institusional KPK, mana yang harus mengubah kitab undang-undang hukum acara pidana, mana yang harus mengubah undang-undang kejaksaan mungkin dan undang-undang kepolisian, dan mana yang undang-undang KPK. Kalau mau memberantas korupsi secara serius. Bang Baghdad Ismail. Iya, saya kira benar bahwa kalau kita memperbaiki undang-undang KPK ini memang harus menyeluruh. Ya, misalnya sekarang salah satu contoh yang tidak taat asas itu adalah pasal 11 mengenai kewenangan KPK. Itu kan terhadap dari negara, terhadap hukum, masyarakat, dan paling sedikit melakukan yang juga terjadi dalam praktek. Saya lihat beberapa tahun yang lalu awal-awal ya, karena seorang pegawai yang kebetulan di dalam lokasi dia uang ya, dan itu jadi terkadang ini yang barangkali Itu jelas orang ya terlepas dari uang apa mestinya mereka itu hal seperti atau misalnya ada terpidana pemerasan yang ujungnya terpidana pemerasan misalnya dilakukan oleh pejabat-pejabat negara tertentu yang mestinya ini juga sudah ada secara ketat, tidak boleh KPK menangani itu sebab
pembahasan itu kan cukup proses. Jadi kolaborasi pemberantasan korupsi semua di Semuanya akan ada jadi kewenangan. Ini yang sebenarnya. dan itu justru benar mereka. Justru karena itu, saya kira ini yang harus diulang. Ini kan saya kebetulan baru tahun lalu ada satu perkara seorang bupati itu melakukan pembahasan, meskipun ini awalnya sekedar bisnis, ya supaya bupati bisa jadi kenapa kayak terjadi pembahasan bukan belum dan suatu ini ada klarifikasi. Bahkan ada keterangan orang di situ yang bahwa pemeriksaan itu dilakukan di tempat sekolah. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya bisa diperbaiki. Mungkin teman-teman banyak yang tak tahu. Itu yang saya Jadi Pak Mobil tentang iya paling tidak itu yang saya fiksi lah ya. bukan fiksi. Saya ini yang saya alami, yang saya lihat. Kenapa ini harus ada perbaikan, ada reaksi penguatan kan? Mari kita batasi mereka. Jangan perkara pembahasan itu mereka ambil juga. Entah ada komitmen atau tidak orang tertentu atau apa itu dipakai saja kepada kejaksaan, dipakai kepada kepolisian. Kemudian yang kedua, saya kira dilihat perkara bahwa perubahan atau amandemen terhadap undang-undang KPK ini mestinya tidak dilakukan sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan undang-undang yang lain, termasuk terutama berhubungan dengan HAM. Kalau memang sudah yang baik. Kalau saya kira percaya bahwa orang itu punya niat baik. Saya percaya bahwa orang itu niat baik. Kalau niat baik itu nanti diserahkan itu salah. Soal UHA, kemudian undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang perseroan atau rumah seperti undang-undang dan BUMN. Ya, sekarang ini kan kita semua sudah mengatakan bahwa secara politis BUMN itu kekayaan negara itu sudah besar. Aturan mengenai perusahaan itu, kerugian itu dari tahun akan datang tidak seperti terjadi sekarang. Kalau orang BUMN itu dianggap merugikan keuangan negara itu yang dirugikan itu buat proyek yang mestinya jangan dijadikan perseroan terbatas. Harus dilihat dalam rencana keuangan yang Justru karena itu ini yang juga harus dilakukan sejak awal. Kemudian yang juga berkaitan dengan undang-undang keuangan negara ini mesti ada sinkronisasi. Apa betul sekarang ini misalnya mengenai siapa sebenarnya yang mempunyai kewajiban untuk memeriksa satu keadaan apakah yang merugikan keuangan negara atau tidak. Ini mesti ada lembaga tertentu. Kalau sekarang ini kan selama ini kan dianggap bahwa lembaga itu sesuai dengan undang-undang dasar. Kalau BPK, meskipun dalam prakteknya BPK diberlakukan, agar apa yang terjadi sekarang ini, Irjen pun hasil pemeriksaan Irjen pun itu bisa dikatakan kita di beberapa dan kalau tidak ada ketegasan bukan hukum namanya. bukan hukum namanya, hukumnya tidak. Itu kan bukan Hukum itu kan baik bagi masyarakat dan berfungsi merekayasa masyarakat kalau tidak kayak sebuah hal terbuka. Saya kira itu yang mesti segera. Jadi usul saya, kalau saya mestinya ini secara keseluruhan perundang-undangan tentang korupsi kita ini kita coba benahi, kita tata ulang secara bersama. Coba sampaikan ke teman-teman Pak Menteri dan saya. Jangan lupa, ya, pernah terjadi saya kira ketika Undang-Undang Bank Indonesia mau direvisi tahun 2001 atau 2002 ya, itu hanya dilakukan dalam waktu 1 minggu. Sudah disampaikan oleh salah nanti sebagai jadi bukan hal yang baik Bahwa main cepat-cepatan. karena kemudian kok terjadi di dalam pembahasan tidak ada masalah. Jadi mari kita percaya dengan yang baik. Saya kira itu sesuatu. Memang Mama itu ya. Pak Didi Terima kasih. Saya kira timingnya dia tepat kalau diadakan revisi sekarang, apalagi revisi yang mengarah pada kelemahan KPK, yaitu jelas pada yang ke depan. Ada hal-hal yang harusnya
didahulukan jadi prioritas. Tadi saya sepakat ada mengenai KUHP, KUHP, Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, Undang-Undang menyangkut perekonomian, saya sepakat sekali untuk diperbaiki. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengatakan kemungkinan minggu depan ini kan diadakan voting ya. Kalau diadakan voting, kalau posisinya masih seperti sekarang katakan hanya 2 partai yang menolak, mungkin tambah 1 lagi 3 partai yang tetap akan kalah. Lalu yang draft akan sampai ke pemerintah. Nah, saya kira pemerintah harus langsung ambil sikap, jangan ini berkepanjangan biar DPR bisa fokus pada hal yang kita bahas tadi. Kalau berkepanjangan akan sangat tidak baik. Cuma saya agak khawatir juga di belakangan di pemerintah sendiri terkesan dinamika terjadi bukan satu suara antara Menteri Polhukam dan juru bicara pemerintah. Silakan kita simak di media massa, pendapatnya beda. Seolah-olah yang satu menyetujui, sebaliknya yang lain Mas Johan Budi tidak setuju. Jadi saya pikir pemerintah satu suara. Jadi pemerintah mulai mau DPR, satu suara saya kira. Kalau tidak masyarakat jadi bingung. Karena ketika di DPR kuat usulan untuk merevisi yang melemahkan, harapan kita tinggal pada Presiden Jokowi. Oleh karenanya timnya Presiden dan Mbak Bivitri juga dikasih masukan yang oke lah gitu ya. Nah, khusus untuk KPK saya kira ke depan KPK baru ini kan KPK yang kita harapkan memberikan harapan besar. Karena di masa lalu terus terang saya sangat kagum dengan Pak Busro, Mas Bambang Wijoyanto maupun Abraham Samad dan lain-lain yang memberikan gebrakan-gebrakan besar ya. Walaupun kontroversi, tapi saya kira banyak manfaat yang sudah dilakukan. Oleh karenanya, saya kira KPK ke depan karena jumlah penyidiknya juga sangat sedikit, tidak memadai dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta, kurang lebih sekarang ini penyidik KPK-nya puluhan orang, fokus pada kasus-kasus yang memberikan penyelamatan uang negara sebesar mungkin. Jadi kasus yang menyelamatkan uang negara sebanyak mungkin. Ya tentu kalau ada pejabat yang salah yang memang pantas di proses ya, saya kira sepakat juga. Nah, sebelum saya menutup, tentu Presiden Jokowi juga di awal-awal bahkan pada saat kampanye saya sangat kagum dengan janji-janji yang luar biasa. Sebelum terlambat saya kira kalau dilakukan sekarang Mbak Bivitri dan kawan-kawan yang sampaikan pada saat itu. Jadi sebenarnya masalah tidak hanya menyetujui revisi yang pertama urusan kecil lah bagi Presiden harusnya. Ada hal yang lebih besar lagi harusnya. Adalah ingin meningkatkan anggaran KPK. Kalau saya tidak salah, saya kira kawan-kawan wartawan mencatat itu ya dulu 10 kali lipat. Paling dia kalau kita mencapai itu diperjuangkan meningkat anggaran bagi KPK. Lalu meningkatkan penyidik KPK 10 kali lipat. Ini janji Presiden Jokowi. Oleh karenanya dari janjinya saja jelas pro KPK, pro melawan pemberantasan korupsi. Oleh karenanya jangan masalah polemik ini berlarut-larut. DPR kasihan jadi saling berkelahi di sana. Masa dikasih DPR? Bukan kasihan DPR, kasihan rakyat Indonesia semuanya. Polemik yang panjang itu rakyat jadi sesat. Banyak fokus lain yang lebih penting bagi negara ini ke depan. Bisa kita lakukan. Kalau ini deadlock yang menunggu Presiden sebagai negarawan, saya yakin akan memikirkan yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi Irawadi Samsudin dari Partai Demokrat dan juga dari ada Pak Fakir Ismail. Kemudian lagi ada Bivitri Susanti dan Dr. Harun. Diskusi kita akan lihat apa yang terjadi di 1-2 hari ke depan. Yang jelas tentu saja harus terlibat dan bisa mengumpulkan bagaimana sebenarnya perkara dari bukan hanya KPK tapi pemberantasan korupsi. Saya Cendol Lemah, terima kasih, sampai jumpa.